Shalom saudaraku, salam sehat dan selalu bersemangat. Saya Cornelius Nugroho, saya senantiasa merasa bersukacita karena Anda selalu rindu untuk bersekutu bersama, guna mencari akan perkenanan Tuhan. Renungan hari ini dengan judul Motivasi yang Mendatangkan Upah. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan hari ini. Bapa Surgawi yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami untuk menggenapi rencana-Mu bisa terjadi dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Maka hal ini berarti Tuhan adalah sumber kasih yang terbesar. Ketika kita memiliki kasih kepada Tuhan, kita akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. Kita akan menjadi orang yang murah hati, orang yang penyayang, dan orang yang adil. Kita juga akan menjadi orang yang suka mengampuni dan tidak mudah menjadi marah. Dan motivasi yang didasarkan pada kasih kepada Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, kita akan merasakan kepuasan dan sukacita yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kita juga akan merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Jika kita memiliki motivasi yang benar dalam melakukan segala sesuatunya, maka perkara ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih bahagia dan lebih diberkati. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Saudaraku, segala sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan dengan motivasi yang salah, kita tidak akan menerima upah dari Bapa. Termasuk dalam hal beribadah sekalipun. Jika motivasinya tidak benar, maka kita tidak akan menerima berkat dari ibadah yang kita lakukan. Keterlibatan dalam rutinitas gerejawi sering dianggap sebagai syarat untuk memperoleh upah dari Allah. Padahal rutinitas gerejawi atau kegiatan keagamaan tidak secara otomatis diganjar berkat atau upah oleh Bapa. Mungkin saja umat Tuhan melakukan kegiatan keagamaan atau aktivitas kerohanian, sekalipun kegiatan tersebut dengan baik, tetapi tujuannya untuk dilihat atau dipuji oleh manusia. Ini adalah motivasi yang salah, dan Tuhan tidak akan memberikan upah apapun atas apa yang sudah kita lakukan. Ya saudaraku, Tuhan sendiri yang menegaskan hal tersebut ketika Dia Tuhan melarang para murid dan pendengarnya saat itu melakukan kewajiban agama hanya untuk dilihat oleh manusia. Frasa supaya dilihat mereka lekat sekali dengan keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Untuk apa ingin dilihat?
kecuali demi mendapatkan pujian dari manusia. Orang-orang yang melakukan hal tersebut dalam hal memberi sedekah, dalam berdoa, dalam melayani, dalam bersaksi, dan bahkan dalam hal menginjil atau kegiatan rohani lainnya memang akan memperoleh upah. Tetapi hanya dari manusia saja. Kalau motivasinya cuma pengen dilihat oleh manusia dan dipuji oleh manusia. Tetapi upah yang datangnya dari Tuhan, suatu berkat yang jauh lebih berharga, yakni dari Bapa Surgawi, tidak mereka peroleh karena mereka sudah mendapatkan upah dari manusia, sudah mendapatkan pujian dari manusia. Saudaraku, nasihat atau peringatan Yesus itu tentu saja bukan untuk melarang umat Tuhan melakukan aktivitas rohani, melainkan supaya umat Tuhan tidak terjebak dalam motivasi yang keliru dalam melayani Tuhan, atau dalam beribadah, atau dalam melakukan aktivitas apapun. Upah dari Bapa Surgawi sungguh tidak dapat dibandingkan dengan upah dari manusia, karena upah dari surga itu bersifat kekal. Bagaimana dengan motivasi hati kita selama ini ketika kita melakukan aktivitas kita? Sudahkah kita melakukannya supaya mendapat perkenanan dari Allah? Mari kita baca 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini banyak mengajarkan kita untuk berusaha keras agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih berbahagia, dan dihargai oleh banyak orang. Semuanya ini tidak ada salahnya. Tetapi kalau motivasi kita hanyalah saya, dan diri saya sendiri, pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang kosong. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan berorientasi pada diri sendiri. Ketika kita menemui kesulitan dan orang lain tidak menghargai kita, kita akan mudah menjadi kecewa, menjadi bersungut-sungut, dan bahkan berhenti di tengah jalan. Berbeda halnya ketika kita bekerja atau melayani karena kasih. Saat kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kita, kasih itu akan menjadi semangat yang terbesar untuk kita berkarya sebaik mungkin. Ketika orang di sekeliling kita acuh tak acuh dan tidak ikut bekerja, kita tidak akan menjadi marah serta menghakimi. Ketika tidak ada orang yang memuji atau menghargai, kita tidak akan kecewa. Sebaliknya, kita akan terus berkarya, dan terus berkarya. Karena motivasi kita benar. Motivasi kita mengerjakannya karena kasih. Percayalah saudaraku, segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kasih tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita akan pasti menuai perkenanan Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, dan promosi dari Tuhan sendiri yang akan membawa kita ke level berikutnya. Karena Tuhan tahu motivasimu itu benar. Tuhan itu menyelidik sampai ke dalam hatimu. Kita akan memasuki kehidupan yang luar biasa bersama Tuhan. Kehidupan yang berdampak bagi banyak jiwa dan berbuah lebat bagi kerajaan surga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup adalah anugerah dan berkat bagian dari kasih karunia Tuhan. Kalimat ini merupakan pandangan hidup
dari kata bersyukur. Bersyukur adalah respon iman yang lahir dari pengetahuan akan kebaikan Tuhan dan berbuah dalam tindakan memuliakan Tuhan. Seperti perkataan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman sekedar pengetahuan adalah iman yang mati. Namun iman yang disertai oleh perbuatan nyata adalah iman yang hidup dan menjadi berkat. Bekerjalah dengan motivasi kasih. Itulah yang akan menjadi semangat terbesar untuk kita berkarya sebaik mungkin. Sebagai penutup renungan hari ini, saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan ringkasan renungan hari ini. Marilah kita semua berusaha untuk memiliki motivasi yang benar dalam menjalani hidup ini. Marilah kita semua menjadi orang-orang yang dimotivasi oleh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jika kita melakukan segala sesuatunya dengan motivasi yang benar, maka kita akan menerima upah dari Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir pada orang yang melakukan perbuatan baik didasarkan pada motivasi kasih yang datangnya dari Tuhan. Haleluya, mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan pada kami saat ini. Kami rindu hidup menjalani kehidupan ini dengan motivasi yang benar. Segala sesuatunya berdasarkan kasih dan ketulusan hati. Senantiasa kami termotivasi untuk memiliki hidup yang lebih baik lagi. Hidup yang berguna bagi orang lain. Dan yang terpenting, hidup yang menghasilkan buah yang lebat dan menyukakan hati Engkau. Ajar kami Tuhan agar hidup kami sungguh-sungguh produktif dan membuat nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan biarlah kami senantiasa melibatkan Engkau dan mengundang Engkau untuk bisa berkarya dalam hidup kami, supaya segala sesuatunya dari hidup kami menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, dan hidupmu hanya mengandalkan Tuhan saja. Saya berharap Anda berkenan memberi komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali, Shalom, Tuhan memberkati.